Dalam satu dekade belakangan ini, isu tentang keberadaan dan kejayaan asal-usul bangsa Indonesia yang dulunya sering disebut sebagai Nusantara ini mulai terkuak. Bahwa Nusantara adalah pusat peradaban dunia yang dimulai dari Atlantis, Lemuria, dan Sundaland, mulai banyak diwacanakan. Apalagi disimpulkan pula bahwa bangsa Arya yang sering disebutkan sebagai bangsa terbaik di dunia, itu adalah berasal dari Nusantara. Sejarah tidak pernah bohong, namun kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. Bahasa Jawa itu kaya akan kosakata. Bahkan di Asia Tenggara terdapat kesamaan kosakata yang mirip bahasa lokal kita. Maka dari itu, bukan tidak mungkin bahasa Sanskerta itu adalah bahasa Nusantara itu sendiri. Selama ini bangsa Indonesia diajari sejarah berdasarkan dari peneliti sejarah bangsa penjajah dan diajarkan di sekolah dasar menengah. Juga diajarkan kepada para mahasiswa sejarah, dan yang telah menghasilkan para sejarawan besar Indonesia, yang sesungguhnya adalah sejarah dan arkeologi yang palsu, karena sejarah dan arkeologinya buatan kolonial Belanda menjajah bangsa Indonesia. Jadi hampir semua sejarah dan arkeologi yang beredar itu adalah sejarah yang bohong besar, yang ditujukan agar Indonesia tidak punya jati diri. Isu ini mengatakan sejarah yang kita kenal sekarang ini adalah hasil perbuatan konspirasi Belanda atau negara barat lainnya untuk mengucilkan Indonesia. Pemikiran Prancis yang anti-kolonial, Frantz Fanon, menguraikan bagaimana kolonialisme menghancurkan budaya dan karakter rakyat yang dijajah. Dan akibatnya, rakyat di negara jajahan ditinggalkan dalam kebingungan intelektual serta hilang kesejatian identitas diri. Perpustakaan Leiden adalah perpustakaan tentang Indonesia terlengkap di dunia yang menyimpan 26.000 manuskrip kuno milik Indonesia. Perpustakaan Nasional Indonesia sendiri saja hanya mengkoleksi 10.300 manuskrip kuno. Belanda dicurigai telah berhasil membuat kita buta. Siapa sejatinya leluhur nenek moyang bangsa Indonesia? Ada banyak kejanggalan yang memaksa kita untuk harus menarik semua dokumen kuno milik leluhur kita dari Belanda. Harus mengkaji merevisi catatan sejarah bangsa, merekonstruksi dan menulis kembali dengan benar, dan tidak mengikuti saja semua catatan yang sudah tertulis berdasarkan kacamata penafsiran penjajah Belanda, yang tertulis tidak sesuai fakta dan menulis terbalik, membuat seolah kita bangsa pengimpor budaya lain. Pembuktian ini adalah penelitian dan eksplorasi sejarah langsung terhadap keberadaan situs Borobudur di Jawa Tengah dan situs Muara Takus di Kampar Riau. Bangunan ini bukanlah candi, karena memang kedua situs ini bukanlah tempat ibadah agama Buddha atau ajaran Buddhisme maupun agama Hindu. Kesalahan terbesar dalam penulisan sejarah Indonesia adalah menghitung awal tahun Saka yang dimulai 78 Masehi, sehingga menjadi hilanglah sejarah kita sebelum tahun ini, yang malah dengan mudahnya disebut sebagai ajaran animisme dan dinamisme. Hal ini terbukti dengan adanya figura relief dasar Borobudur yang ditutup pada panel nomor 43. Tergambar bangunan dengan bentuk atap khas Nusantara. Inskripsi pada tepi figura terbaca Mahe Cahya, yang berarti berkuasa besar atau kaum yang mempunyai kuasa besar cahya. Adalah kaum Saka. Saka atau Aryan, inilah leluhur kita di Nusantara Indonesia yang tersebar di ratusan prasasti Barangka Tahun Caka atau Saka. Kaum Saka inilah yang menaklukkan Raja Salifahana di tahun 78 Masehi. Hal ini membuktikan bahwa kaum Saka sudah ada jauh sebelum tahun 78 Masehi. Mahacakya, Cakya, Skitya, Saka atau Aryan adalah leluhur bangsa di Nusantara atau Indonesia. Yang terbesar adalah kaum Saka atau Aryan. Bagi peradaban adalah pengenalan konsep Dharma. Adalah leluhur bangsa di Nusantara atau Indonesia yang telah maju lebih dahulu. Sumbangan terbesar kaum Saka atau Aryan bagi peradaban adalah pengenalan konsep Dharma. Inilah konsep ajaran leluhur Nusantara yang tergambar di Borobudur, berawal dari Swarnawipa yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahma disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanisme. Sebelum kitab Vedas dituliskan, mereka adalah kaum Saka, para Aryan yang membawa ajaran Dharmit original keluar Nusantara dan mendasari lahirnya Buddhisme, Hinduisme, dan Jainisme di India. Ajaran asli bangsa Indonesia terdahulu, Dharmit original, berawal dipelajari di Swarnadwipa atau Sumatera, tepatnya di area yang dahulu merupakan landmark tempat pembelajaran dan pendidikan, yaitu situs Muara Takus. Inilah area tempat yang dikunjungi oleh peziarah atau pelajar Tiongkok dan Asia lainnya yang datang untuk belajar, mencatat ajaran leluhur kita.
kemudian dibawa dan dikembangkan di negerinya masing-masing, bukan membawa ajaran Buddhisme lalu disebarkan ke Nusantara. Xiao Mao menuliskan buku elektronik berjudul The Anti-Sanskrit Scripture dan dipajang di Perpustakaan Maya Ambedkar yang sekarang sudah dihapus. Rao mengkritisi anggapan akademis bahwa bahasa Sanskerta adalah induk semua bahasa di Asia Selatan, bahkan sampai Eropa Barat. Demikian juga aksara Devanagari yang diaku-aku berasal dari negeri para dewa. Rao menjelaskan banyak kelemahan bahasa Sanskerta dan aksara Devanagari. Bahasa Sanskerta yang sejak zaman kuno dipropagandakan oleh bangsa Aryan sebagai bahasa suci dan bahasa dewata serta induk bahasa-bahasa di Hindustan. Bahasa Persia, Inggris, dan Jerman itu mengandung kerumitan tata bahasa dan memiliki terlalu banyak karakter atau alfabet. Rao membuat daftar perbandingan jumlah karakter bahasa-bahasa primitif termasuk Sanskerta sebagai berikut. Memang jauh lebih banyak jumlah karakter Cina atau Sumeria. Namun di bahasa-bahasa itu, setiap karakter mewakili satu makna gramatikal, suatu kata atau form. Sedang dalam bahasa Sanskerta, satu aksara Devanagari hanya melambangkan bunyi, cara baca, perubahan bentuk kata, dan lain-lain. Aturan gramatikal yang sangat rumit, agak mirip dengan huruf-huruf Timur Tengah seperti Ibrani dan Arab. Tetapi Sanskerta jauh lebih rumit, belum lagi tata bahasanya yang tidak konsisten jika dikelompokkan sebagai bahasa daratan Asia Selatan ke Barat. Bahasa Sanskerta tidak membedakan jenis kelamin, tidak mengenal tensis, tidak ada konsep tunggal dan jamak, serta tidak ada partikel, tetapi banyak sinonim dan homonim yang mirip dengan kelompok bahasa Nusantara. Anehnya, kosakata bahasa Sanskerta banyak yang mirip bahasa-bahasa Asia Selatan, Asia Barat, hingga Eropa Barat. Kesimpulannya, bahasa Sanskerta dan aksara Devanagari adalah rakitan dari berbagai bahasa. Dia dirakit dengan menyampur atau menyomoti kosakata dan cara tulis berbagai bahasa yang ada di daratan Hindustan, ditambah dengan bahasa-bahasa pendatang dengan logat bangsa Aryan. Ini juga dibuktikan bahwa penutur aktif bahasa Sanskerta pada tahun 1921 hanya tinggal sekitar 356 orang di seluruh India, Pakistan, dan Bangladesh. Dan pada tahun 1951 hanya ada 555 orang penutur Sanskerta dari 362 juta penduduk India. Bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan Indonesia justru mengandung sekitar 50% kosakata Sanskerta. Jangan-jangan justru orang Aryan di India sana menyebut sebagian bahasanya dari bahasa Nusantara sebagai bagian bahasa rakitannya. Karena secara praktis, justru penutur Sanskerta itu jauh lebih banyak di Nusantara dibandingkan penutur di India. Apalagi orang Aryan di India sendiri justru memakai bahasa Hindi, bukan Sanskerta. Bukti paling telak adalah bahwa belum diketemukan satupun naskah kuno berbahasa Sanskerta dengan aksara Devanagari di India sebelum tahun 500 Masehi. Bahasa yang dianggap dan dipropagandakan sebagai bahasa dewata terbukti sebagai bahasa rakitan minoritas penguasa Hindustan. Sayangnya, propaganda Sanskerta sebagai induk bahasa-bahasa terlanjur mendarah daging bersama dengan banjir bandang imperialisme dan kolonialisme. Sebagai sumber antropologi, teori Sanskerta induk bahasa terlanjur bercokol di memori intelektual sejarah, linguistik, dan sosial. Bahkan meracuni beberapa ahli komputer hingga pernah ada pendapat bahasa Sanskerta paling afdol untuk program komputer. Karena mewakili banyak bahasa besar di dunia tanpa dipertimbangkan kerumitan penulisan yang digunakan dan ketidakkonsistenan tata bahasanya, justru bahasa komputer yang melanglang jaringan artificial intelligence. Bahasa JavaScript yang konon karena fleksibelnya di Javanese. Seorang agronomis dari harian Ayun Overstay, Profesor Ashok Kumar, sangat heran dengan bahasa Indonesia. Pertama, dia heran ketika tahu bahwa language itu bahasa. Dia heran karena di bahasa Hindi dan menggali language adalah bahasa. Dia lebih heran lagi ketika tahu bahwa dalam bahasa Jawa berbunyi boso. Dia bingung dari mana istilah bahasa boso dan bahasa itu berasal. Dia sebagai orang Hindu justru tidak merujuk Sanskerta, malah menduga dari bahasa Arab atau Ordo. Saya sendiri juga heran mengapa istilah bahasa itu kalau benar-benar dari Sanskerta mestinya di Persia, Jerman, Inggris, Latin, Yunani juga mirip, paling tidak ada konsonan bahasa. Tetapi kok jadi lingua?
Keheranan Profesor Kumar yang kedua adalah tentang jumlah bahasa di Indonesia yang ratusan, tetapi memiliki satu bahasa Indonesia yang dapat diterima oleh hampir semua orang Indonesia. Ketika ada dua orang dari Aceh dan Bali sedang berbincang, dia bingung dan bertanya, "What language do you speak?" Saya juga heran, karena antara bahasa Jawa, Sunda, dan Bali banyak mengandung kosakata Kawi dan hampir 80% kosakata bahasa Melayu asli juga punya akar kata-kata Kawi. Kenyataan itu sangat berbeda dengan negerinya di India yang besar. Negerinya punya keragaman ekologi dan ekosistem yang spektakuler, mulai dari yang bersalju abadi, Himalaya, sampai yang bergurun di Punjab, dari yang deretan utuh hingga Kepulauan Andaman. Maka Profesor Kumar berkhayal seandainya India memiliki bahasa nasional yang bisa diterima oleh seluruh bangsa, seperti bahasa Indonesia, betapa kuat negaranya. Tetapi dia justru heran kepada Indonesia yang tidak maju-maju. "What's wrong with the Indonesia?" katanya. Dari Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia masih merupakan pengikat paling kuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Bahasa konon merupakan salah satu ekspresi kebudayaan bangsa, penuturnya. Artikel di majalah ilmiah populer For Science yang membahas tentang asal-usul tanaman talas-talasan yang ada di Oseania, Polinesia, hingga Hawaii, lalu menyebar ke Jepang, Cina, dan Korea, yang diduga dulu-dulunya dibawa oleh penjelajah lautan kuno dari Nusantara sebagai bekal bahan makanan. NHK TV Jepang pada akhir tahun 2003 lalu juga pernah sewaktu membahas kebudayaan bangsa Hawaii. Di siaran itu, ada tarian tradisional yang diucapkan oleh pembawa acara sebagai Coconut Sunatori atau tarian pohon kelapa, yang tulisan bahasa Hawaiinya ada di kata kelapa. Nusantara telah punya bahasa yang satu, berarti budayanya juga satu. Jadi, bahasa manakah yang bahasa induk? Sanskerta atau bahasa-bahasa Nusantara yang diwakili oleh bahasa Indonesia. Sayangnya, bahwa dalam sejarah penyebaran manusia, bangsa Nusantara terlanjur dianggap sebagai pendatang dari Indosina. Meskipun kita tidak menemukan sama sekali kosakata Indonesia atau Jawa yang mirip dengan kosakata Ahmer atau Burma, namun yang ada, justru dulu Raja-Raja Kamboja memakai nama akhir Warman, dan kebetulan pula salah seorang bangsawan dari daerah Pamalayu di Majapahit bernama Aditya Warman. Sementara nama Raja Kamboja sekarang justru Norodom Sihanouk yang sama sekali tidak mirip dengan satupun kata Melayu, Jawa, Sunda, dan Bali. Kita kembali ke topik India. Sesungguhnya leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi yang diantaranya adalah India. Leluhur kita membawa falsafah Dharma kemudian mendasari tumbuhnya 3 agama besar di sana. Nama-nama seperti Sanjaya, Sariputra, Dharmapala, Suvarnakesha, Maudgalyayana, Swana Dwafi Dharmakirti adalah putra terbaik Nusantara. Indonesia maju terdahulu yang mewarnai India, dan tokoh terakhir adalah Daputahyang yang mewarnai Nusantara. Tentang Sanjaya dalam kitab Bhagavata Purana disebutkan Sanjaya putra Nanjaya akan dilahirkan di masa depan dan menjadi raja. Dia akan memiliki seorang putra bernama Satya. Mahabharata Fana Parva bab 265 ayat 10 disebutkan. Sanjaya seorang pangeran di negeri bernama Safra. Pangeran Sanjaya inilah yang membawa bendera dan berjalan di depan Jayadrata. Dalam perjalanannya ke Pancali, tertulis oleh Nagarjuna adalah Mahaprajna Paramita Sastra. Menurut berbagai sumber, Sanjaya guru Sariputra dan Maudgalyayana tidak lain adalah Sanjay Varatiputra. Sanjaya Belatiputra di Bali adalah salah satu dari 6 guru yang terkenal sesat. Doktrin agnostik yang dianut menghubungkannya secara erat dengan Amara Vikepika, para sofis licik yang dalam perdebatan memukul-mukul seperti belut. Sariputra dan Maudgalyayana segera melampaui guru mereka, dan Maudgalyayana mempercayakan beberapa muridnya kepada mereka. Dalam tradisi lama, Sanjaya disajikan dalam cahaya yang tidak menguntungkan sebagai bidat dalam tradisi yang lebih baru. Di buku ini, Sanjaya muncul sebagai pelopor Buddha. Tradisi terkini Sanjaya, guru Sariputra dan Maudgalyayana tidak memiliki kesamaan dengan nama yang sama. Dia bukan milik Alan Vairati, tetapi milik keluarga kaya. Kondisinya jauh dari pengakuan pandangan agnostik. Ia mempersiapkan jalan untuk agama Buddha dengan mengkhotbahkan kehidupan religius, ahimsa, brahmakarya, dan nirvana. Dalam kitab yang sama menceritakan guru mereka bernama Chen Cholisaya melihat bahwa Raja Kinti Swarnapipa baru saja meninggal. Jadi jelas dan Chen Choi atau Sanjaya adalah putra Nusantara dari Sariputra, adalah murid Dharmapala.
Nama tokoh Dharmapala ini kemudian menjadi pimpinan di Universitas Nalanda, India. Cabang dari pusatnya yaitu Universitas Dharmapala di Swarnadwipa. Universitas Dharmapala berlokasi di Swarnadwipa, tepatnya di area matahari tanpa bayang. Situs Muara Takus sesuai catatan para pelajar Tiongkok seperti Fahuan, Sungyun, Heng Xuan, Huining, dan Asing. Para peziarah Tiongkok yang mengunjungi Nusantara maju terdahulu adalah untuk belajar bukan sebagai misionaris. Mereka inilah yang mencatat dan menjadikan bukti bahwa falsafah Dharma Nusantara mendasari tubuhnya. 3 agama besar di India yaitu Hudaisme, Buddhaisme, dan Jainisme. Pada masa Dapunta yang falsafah Dharma kembali digaungkan di bumi Nusantara, membawa para resi memiliki kapal besar dari Dharmapala, Swarnadwipa ke Jawa. Di sini sudah tersebar cabang tempat belajar Dharma, di antaranya terdapat di Fuanasavala atau Borobudur. Terekam pada reliefnya, kapal besar bernama Panchala, asal dari literasi dari Pancali, juga literasi kata Macakya, berarti bangsa Cakya yang agung. Falsafah Dharma pada era Kerajaan Nusantara diselamatkan Majapahit ke Bali. Kerajaan Pajajaran melarang memungut pajak di sini. Di Bali menyimpan sempurna Dharma dan Bali bukan India. Dharmis Nusantara, the initial philosophy of monotheism, atau Sang Hyang Tunggal, atau Sang Hyang Widiwasa, atau Asintya Collins and Good. Asintya atau What India, berarti dia yang tidak bisa dibayangkan, yang tak terpikirkan, yang tak terbayangkan, dan aslinya bukan Krishna versi India. Gara-gara di era Orde Baru, negara mewajibkan memiliki alternatif pilihan salah satu dari 2 agama India yang menjadikan agama resmi anutan. Dari sinilah banyak yang menganggap kalau negara kita mengimpor sejarah dari India, dan terbukti seluruh ajaran dari Nusantara juga situs-situs yang tidak berdasarkan pada salah satu dari dunia agama India. Tapi filsafah yang terekam di seluruh ajaran asli Nusantara yang juga tergambar di seluruh situs Nusantara lah yang mendasari tumbuhnya 3 agama besar di India. Untuk itu, mulailah sekarang bangsa Indonesia menggali sendiri dan meneliti secara mendalam tentang leluhur bangsa Indonesia yang merupakan pusatnya peradaban dunia. Semua bukti sejarah tersebut tersebar dan ada di Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke.